Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Eva Faidatul Zahroh dengan NIM 2220210041 dan rekan saya yang bernama Melinda dengan NIM 2220210062. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Alternatif Pelayanan dan Penanganan Kesulitan Belajar. Sebelum membahas tentang alternatif pelayanan dan penanganan kesulitan belajar, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Jadi, secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability artinya kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologis dasar, sehingga prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Dalam memilih sistem penempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkesulitan belajar, ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Berbagai faktor tersebut adalah tingkat kesulitan, kebutuhan anak untuk memperoleh pelayanan yang sesuai, dan keterampilan sosial akademik anak. Menurut Lerner, ada 3 sistem atau layanan pendidikan yang banyak dipilih oleh sekolah, yaitu kelas khusus, ruang sumber, dan kelas reguler. Anak yang mengalami kesulitan belajar adalah anak yang mempunyai inteligensi normal, tapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan yang penting dalam proses belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang tampak pada anak, ditandai dengan adanya prestasi atau hasil belajar yang rendah, serta berada di bawah norma yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar adalah sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata, dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan, seperti kemampuan mendengar, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematika. Pelayanan bagi anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dalam memilih sistem penempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkesulitan belajar, ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Berbagai faktor tersebut adalah tingkat kesulitan, kebutuhan anak untuk memperoleh pelayanan yang sesuai, dan keterampilan sosial dan akademik anak. Peranan guru khusus. Pendidik bertugas memberikan pengajaran di dalam kelas. Ia menyampaikan pelajaran agar peserta didik memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan. Selain itu, ia juga berusaha agar terjadi perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, apresiasi, dan sebagainya melalui pengajaran yang diberikan. Hubungan orang tua dan guru. Kolaborasi orang tua dan guru adalah bentuk kerja yang sama yang terjadi dalam dimensi atau istilah yang berbeda, khususnya dengan melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan atau program sekolah. Pada dasarnya, tujuan dari kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk hubungan orang tua dan guru dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan pada hari penerimaan murid baru, mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga, adanya daftar nilai atau rapor yang setiap semester dibagikan kepada peserta didik, kunjungan guru ke rumah orang tua dan sebaliknya, mengadakan perayaan atau acara sekolah. Program bimbingan dan latihan bagi orang tua. Ada 2 macam pendekatan dalam memberikan bimbingan bagi orang tua, yaitu pendekatan informasional dan pendekatan psikoterapeutik. Pendekatan informasional menekankan pada penyediaan pengetahuan bagi orang tua tentang kesulitan belajar, sedangkan pendekatan psikoterapeutik memusatkan perhatian pada usaha membantu orang tua memahami konflik keluarga dan gangguan emosional yang disebabkan.
Ada dua pendekatan dalam program latihan bagi orang tua, yaitu pendekatan komunikasi dan pendekatan keterlibatan. Pendekatan komunikasi menekankan pada penyelenggaraan komunikasi langsung antara orang tua dengan anak, sedangkan pendekatan keterlibatan menekankan pada upaya pemecahan masalah praktis melalui kerjasama kelompok. Program ini ditunjukkan kepada orang tua untuk memperoleh keterampilan mengajar, berinteraksi, dan mengelola perilaku anak secara efektif di rumah. Penanggulangan masalah belajar. Yang pertama ada pendidikan integratif, yaitu mengintegrasikan anak luar biasa dengan anak normal, mengintegrasikan pendidikan luar biasa dengan pendidikan pada umumnya, mengintegrasikan dan mengoptimalkan perkembangan kognisi, emosi, jasmani, dan intuisi. Yang kedua, interaksi komparatif dalam kegiatan belajar dapat digunakan untuk mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik, meningkatkan hubungan antara manusia yang heterogen, meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah dan guru. Yang ketiga, interaksi kompetitif. Dalam kegiatan pembelajaran, jika guru ingin menciptakan kompetisi antar individu, maka individu yang saling berkompetisi harus memiliki peluang yang sama untuk kalah atau menang. Begitu pula jika kompetisi tersebut antara kelompok. Yang terakhir, pembelajaran individualistik melalui modifikasi perilaku. Dengan cara memberikan ulangan penguatan, memberikan hukuman, membentuk dan merangkaikan, menganjurkan dan memudarkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Di dalam dunia ini akan ada banyak pilihan yang hadir dalam hidup kita. Dari banyaknya pilihan, jangan pilih menyerah ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.